tahanan ini diam-diam mengeluarkan sebatang rokok. Kemudian dia menggosok rokok itu berulang kali. Dengan hati-hati, tahanan itu melihat sekeliling untuk memastikan teman satu selnya belum bangun. Dia buru-buru mengeluarkan pipa tembaga yang disembunyikan di bantal. Diameter pipa tembaga itu lebih kecil dari batang rokok. Setelah diputar beberapa kali, akhirnya berhasil memasukkannya ke dalam rokok. Di saat dia pelan-pelan memasukkan tembakau itu kembali, lampu ruangan tiba-tiba menyala. Lalu polisi penjaga penjara membuka pintu. Tahanan itu sangat ketakutan saat melihatnya. Dia segera menyembunyikan sisa tembakau di bawah tempat tidur. Namun polisi dengan sekilas melihat, tahanan itu sedikit gugup. Jadi polisi segera mengangkat tempat tidurnya. Ada sebungkus rokok disembunyikan di dalam selimut. Dia menyaksikan polisi itu mengeluarkan seluruh rokoknya dan memeriksa satu persatu. Selanjutnya polisi akan menggeledah badannya agar rokok di tangan yang telah dimasukkan tabung tembaga. Dia hanya bisa mengambil risiko. Dia sedikit gemetar, lalu dia menaruh rokok di bibirnya. Kemudian dia merokok di hadapan polisi. Semua orang pun melihatnya karena heran. Kenapa dia berani seperti itu? Segera matikan rokoknya. Polisi merebut rokok dari mulutnya dan membuang rokok itu ke tanah dengan keras. Dia menyaksikan polisi menginjak rokok. Tahanan itu akhirnya menghela nafas lega. Setelah polisi pergi, dia segera berjongkok untuk mengambil rokok di tanah. Karena benda ini adalah benda yang penting bagi dia untuk melarikan diri dari penjara. Tetapi karena dia menentang polisi di depan umum, dia dipindahkan ke tempat pembakaran batu bata yang paling melelahkan. Mereka telah tertipu oleh tahanan itu. Kemudian dia mencari kesempatan di saat polisi bergantian shift. Kemudian dia terburu-buru berlari ke sudut tempat pembakaran batu bata. Dia membongkar sebuah bata merah. Di dalam bata disembunyikan bahan peledak yang sudah dipersiapkan sejak awal. Dia dengan cepat mencabut sekering peledaknya, kemudian mengeluarkan tabung tembaga dari rokok. Lalu dia mengikat tembaga di atas sekering peledak untuk membuat bom yang sederhana. Selanjutnya, dia mencoloknya ke dalam bahan peledak plastik. Setelah itu, dia menyalakan mancis untuk membakar ujung sekring peledak. Seiring dengan sekring terbakar dan mengeluarkan api, tahanan segera berlari ke samping. Seketika terjadi ledakan, tempat pembakaran batu bata pun kebakaran dengan api yang membumbung tinggi. Para polisi mendengar suara ledakan yang keras. Mereka segera mengumpulkan semua tahanan. Berkurang seorang tahanan. Tahanan ini sudah berhasil melarikan diri dari celah di tempat pembakaran batu bata. Tapi jika dia tertangkap, dia pasti akan dijatuhkan hukuman mati. Jadi dia hanya bisa melarikan diri ke provinsi lain supaya ada kesempatan hidup. Dengan begini, tahanan itu terus berlari. Dia bahkan tidak berani berhenti. Di saat kekuatan fisiknya sudah mencapai batas maksimal, dia hampir tidak bertenaga lagi. Tiba-tiba di bawah bukit, terdengar suara sirene mobil polisi. Wiu, wiu. Tahanan itu ketakutan ketika mendengar suara itu. Dia segera telungkup. Bahkan tidak berani bernapas. Menunggu sampai suara sirene hilang. Akhirnya dia baru berani membalikkan badan untuk menarik nafas dalam-dalamnya. Namun pada saat ini, sebuah truk batu bara datang dari jarak yang tidak jauh. Jadi tahanan itu mengerutkan kening dan menunggu saat truk mendekat. Dia langsung melompat tepat di atas mobil. Tidak disangka setelah berjalan tidak lama, truk itu berpapasan dengan polisi yang menghalangi jalan untuk memeriksa mobil. Seorang polisi langsung naik ke mobil untuk membuka kain kanvasnya. Berjalan mengelilingi sekitar badan mobil untuk memeriksa dengan cermat. Tapi selain tumpukan batu bara, tidak ada yak lain di dalam truk. Akhirnya polisi membiarkan truk batu bara itu pergi. Tahanan itu menahan napas di dalam tumpukan batu bara, menunggu saat truk meninggalkan perbatasan provinsi. Akhirnya tahanan itu menjulurkan kepalanya keluar dari tumpukan batu bara untuk memastikan bahwa tidak ada polisi. Di saat truk itu berbelok, dia pun melompat dari belakang truk. Akhirnya dia berhasil lolos dari pengejaran polisi. Sampai